Halo, perkenalkan nama saya Sifrinus Purtanya dengan NIM 26244045. Pada video ini saya akan menjelaskan materi CSS dasar bagian 2. Yang pertama, ada background image. Saya menggunakan colors, kita juga bisa menggunakan image sebagai background. Kita coba masuk. Oke, sekarang kita sudah di VS Code. Sekarang kita membuat folder baru. Di sini saya simpan di desktop. New folder. Oke. Gas 2. CS. Terus dua. Select. Oke, kita berikan nama filenya dia. Background. Next. Titik HTML. Ter. Ini HTML5. Ah, sorry. Sampai titik HTML. Sudah kita buat dalam. Pertama itu kita harus klik div. Sudah di div. Ini sebagai div. Kalau sudah klik div, kita tambah ini. Oh, sabar. Proceed. Karena kita sudah kita klik div. Kalau sudah kita di kelas, kita berikan konten, konten. Kalau sudah, satu untuk memberikan nama judul. Apa kita tulis judul utama saja. Judul utama. Oke, lanjut. Klik P, supaya kita berikan keterangan gitu. Orang. Oke, sudah. Kita enter kita enter panjang. Oke, sudah. Kita lanjut buat lagi satu. Klik saja lorem. Terus kita seperti biasa. Oke. Jadi sekarang kita buat style. Style di sini saya menggunakan style internal. Style. Pertama itu kita harus buat Oke. Kita harus buat apa? Ya, oh, background. Background untuk tempat pengisian apa? Image-nya dia atau foto ke dalam. Oke, pertama di sini kita harus di dalam style dia kita harus di titik konten. Oke, lanjut kita klik background. Background image kita ini. Oke, sudah kita klik URL. Nah, terus oke, kalau sudah kita ambil foto. Sabar. Karena saya sudah ada foto, kita copy. Kita masuk ke file. Ini filenya itu di mana? Sini. Oh, di sini. Kita ambil yang ini. Oke, terus sudah.
Ngapain masih pakai laptop, Cok? Oke, udah kita copy. Kita masukkan balik ke PC Code. Oke, kita masukkan balik ke PC Code. Kita klik sini di tempat file tadi. Terus kita Ctrl V. Oke, kalau sudah, kita klik di sini. Salah. Apa? Pola. Atau kita buat dulu demo apa? Paddingnya dia. Padding. Oke, kita taruh berapa? Jadi padding dia ini untuk memberikan jarak di dalam elemen. Oke, kita isi berapa? Kita buat 20 pixel aja. 20 pixel. Terus kita 10 buat aja 10 pixel di sini. 10 pixel. Oke, kalau sudah kita buat dan width dan hing mengatur ukuran area atau dan lain-lainnya. Width kita berikan dia 100 ya, 100%. Oke, sebentar ini pahing dia. Ini dia kita taruh 500 pixel. Terus kita buat background. Sabar. Background. Kita cari yang background rapid. Oke, di situ kita cari rapid text. Kalau sudah, kita lanjut tambahkan lagi background. Background, background sis. Sis ini untuk mengatur ukuran gambar. Kita berikan berapa ya? Oh, 175 saja. Atau 170 atau 175 saja. Oke, pixel 175 pixel juga. Itu berapa? Pixel. Oke, kita tambahkan tadi foto yang kita copy. Kita pola. Oke, sudah seperti ini untuk uh, background image tanpa color. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Gimana tuh? Baik. Kita lanjut ke yang kedua. Sini ada gradient. Gradient. Nah, di gradient ini saat menggunakan background image, selain menggunakan gambar, kita juga bisa menggunakan warna grid. Terdapat banyak sekali jenis warna grid yang didukung oleh CSS. Kita coba membuat. Kita masuk ke Visual Code. Oke, sudah masuk. Kita buat tambahkan file bar di sini. Oke, berikan nama filenya dia. Oke, gradient. Titik HTML. Oke, lanjut HTML5. Oke, sudah kita close yang ini. Oke, sudah masuk. Kemarin. Nah, di sini kita menggunakan create yaitu perpaduan beberapa warna. Oke, pertama di sini kita harus buat dulu dalam body itu ada
Seperti biasa harus mengikuti di dulu di itu buat dalam kelas. Terus itu buat apa keterangan dia konten saja. Oke, itu hal satu seperti di atas tadi. Oke, judul utama. Oke, kalau sudah, habis itu kita pilih buat keterangan tadi seperti Loren. Sabar, klik ulang. Duh, oke, sabar. Oke, oke. Kita kalau teman-teman mau langsung dari CSS-nya dia kita ketik Loren. Kalau sudah ini kita enter aja. Oke, sekarang kita tinggal enter supaya jangan terpendam. Nah, kalau sudah, kita buat lagi keterangan baru. Seperti atas. Ini, oke, kasih. Oke, kalau sudah. Udah. Nah, sekarang kita buat theme style. Theme style dia kita buat style itu titik konten kurang itu kita sama tadi di atas cuman hanya berbeda sedikit aja. Kita tambahkan sini background mix. Nah, kalau sudah kita muter ke bawah, kita cari bersama enter linear. Klik linear untuk kita cari warna atau mari kita cari linear grid enter. Kalau sudah kita coba ini apa sih 90 sabar. Ini link. Nah, si- linear grid ini untuk membuat gradasi warna. Kalau 9 kita coba buat 9 di D. Oke. 9 D ini menentukan arah atau gradasi horizontal atau horizontal. Nah, sekarang kita lanjut. Kita memberikan warna dia. Kita memberikan warna. Saya suka kita aja. Warna itu sukanya kita aja. Oke. Kalau warna kita di sini ada coba cari. Oke. Sudah. Itu saya pakai warna sini. Oke. Terus oke lanjut. Kita tambah lagi satu. Untuk di sini kita taruh 0%. Oke, enter. Harus start koma. Oke. Kalau sudah, kita tambah di sini. Ini red juga. Red. So. Oke, kalau kita beda warna lain. Jadi warna ini kita pilih sendiri aja ya teman-teman. Sesukanya kita. Oke, kalau sudah. Kita tambah di sini berapa persen? Kita buat 30%. 30%. Ntar kita tambah lagi. Ini warna taruh sih. Pakai. Coba dulu. Ya, sebentar. Lanjut kita buat di sini berapa persen? Kita taruh 80%. Oke, kalau sudah kita tambah lagi satu biar tambah menarik. Koma.
warna kuning. Oh, oke, sudah kita 100% sih. Eh, warna. Oke, seperti ini sudah. Jadi untuk create tadi itu ini hasilnya background menjadi warna dengan versi halus. Oke, kita lanjut di. Oke, tadi seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke warna. Oke, sekarang kita lanjut di opacity. Opacity ini elemen di HTML. Elemen di mana di HTML bisa diatur transparansinya menggunakan properti opacity. Oke, kita coba masuk ke Discord. Oke, kita buat file baru. Coba buat file baru. Oke, kita buat file baru itu nomor. Jadi mana? Masih. Oke, jadi kita lihat ulang di. Oh, di opacity. Opacity. Nah, tapi kan kita cek dulu. Opacity. Oke. Ini coba buat opacity. Oh, salah. Coba kita delete. Panas. Opacity. Opacity. Kalau sudah kita buka. Pertama kita buat div seperti tadi di awal. Terus buat kelas. Jadi supaya kalau kita panggil di dalam keterangan di style sebentar supaya dia muncul. Kita di sini kita buat artikel. Contoh artikel satu. Terus kita buat tab keterangan orem ter. Sorry.
Udah, kita buat deh. Pasal kita buat di bawah. Div untuk kelas 2 atau artikel 2. Artikel pakai kasus. Artikel 2. Kita buat di dalam. Sabar. Baik. Oke. Oke, sekarang kita buat dem style. Style dia pertama kita harus buat dalam body. Terus Urawa padding buat dia 0 pixel. Kita mampu sorry. Ya, oke, lanjut kita buat yang div. Padding 0 pixel. Oh, pixel juga. Sekarang kita buat yang background. Background color tadi. Background colors. Background colors. Kita buat pink sih. Terserah nih teman-teman mau buat apa, terserah. Oke, coba lihat. Oke, seperti ini ya. Oke, lanjut kita buat IP untuk keterangan di sini. Kita rubah dia pada warna. Ini kita buat ini. Padding sama atas. Padding 0px margin 0px juga. Terus itu kita buat teks. Ada yang udah juice. Kita cari juice. Oh, ada. Oke. Oke, kalau sudah. Apalagi kita harus tambahkan untuk artikel 1. Artikel. Kalau membuatin kita harus tambahkan titik dulu sebagai tiga. Yang tetes artikel. Artikel. Oke. Oke. Yang dia kita berikan double space X. Oke. Untuk weight ini kita buat 10 X. Tuh, tambah tambah ya. 10 X. Oke. Tambah. Coba lihat tuh. Ya. Coba kita lihat di material. Oh, oke, jadi kita buat seperti ini ya. Seperti ini. Oke, kita coba.
Tukar 31 sudah. Terus 100 fix. Hmm. Oh ya sabar. Sabar, 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 sabar. Kita taruh di sini warna kuas. Terserah teman-teman sebagas. Sudah. Sudah. Lanjut. Tadi ada kita berikan. Ini backgroundnya dia. Background. Warna aqua. Aqua. Oke. Kalau sudah kita lanjut. Lanjut membuat. Kita ingin tambahkan di sini untuk padding. Paddingnya dia. Eh, bentar, padding. Nah, di sini 10 px. px. Oke. Nah, oke, kita tambah lagi tuh 2 px. Eh, px. Oh, ya udah. Oke, seperti itu. Sekarang kita lanjut. Oh, topinya dia kita taruh 200 ya. Salah kan? 200. 200 px. Oke, supaya yang terlalu panjang, Mas. Lanjut untuk ya tambahkan hmm. Oke, oke, tambahkan border style dia. Border style. Border style solid. Oke. Kalau sudah kita tambahkan border white. Eh, oke, border white lihat kita buat dalam 2px. Oke, lanjut kita tambahkan ini border border radius. Border radius 20 px. Oke, tambah lagi 0 px. Sekarang kita tambahkan lagi apa? 0 px untuk px. Untuk lingkung cake. Supaya dia apa? Ujung-ujungnya dia itu lingkung. Supaya jangan terlalu kaku, guys. Sekarang kita tambahkan OPGT deh. OPGT. OPGT sini kita tambahkan berapa? 0,5. 0,4. 0,5. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke artikel 2. Kita ketik artikel 2. Ini sih. Ini dia. Ditambahkan 200. Eh, bersihnya 100. 150 bisa. PX. Oke, kalau sudah kita tambahkan nama apa? Ini kita tambahkan 300. X. Oke, 3000. Oh, 3000 guys. Oke, sudah. Kita lanjut buat templating. Panjang atau panjangnya dia. Kita berikan dia 20 px. Oke, kalau sudah. Margin. Marginnya dia kita taruh 10 px. Terus ntar dengan 10 tambah deh. 10 px lah. Buat dia. Ya, oke, kalau sudah.
Oh, sorry, salah salah. Kita seharusnya punya teman-teman. Itulah sih dari awal. Oke. Oh, betul itu. Oke, kita enter. Terus buat border, border, ada border left. Bentar. Border, border, left apa left style. Oke, udah. Kita buat di sini untuk border left-nya dia kita tekan dua pix. Oke. Sekarang kita buat contoh border, bordering, style, border. Oke, ini kita sudah kita tambah cari sorry. Kalau sudah kita tambah lagi border, border kita cari border sama di atas tadi. Dari style juga. Kita bisa lihat tambahkan dua pix, dua pixel, dua px, dua px. Oke, border radiusnya dia kita dua px, dua pixel. Kita nol sih, dua pixel, dua px, x. Oke, kalau sudah ya seperti ini ya, teman-teman. Untuk opacity-nya dia, opacity yang dimaksud tadi materi seperti ini. Oke, kita lanjut. Lanjut di value dan unit. Saat kita menggunakan CSS, kita sering sekali menggunakan berbagai jenis value dari mulai number, text, color, name, dan lain-lain. Mari kita coba buat. Ini siapa kita buat file baru saja. Jangan. Kita buat ini apa? Nama filenya dia di sini. Kita berikan dia apa? Sudah. File ya. File, file. Ini. Oh, ini. Titik HTML. Ya, kalau sudah. Oh, oke, kita lanjut ke sekarang kita lanjut ke breathing mode. Breathing mode ini digunakan menentukan cara memberikan teks apakah ini horizontal atau vertikal. Mari kita coba buat kita coba masuk ke scroll. Nah, di sini kita coba di sini. Nah, tadi boleh di opacity. Nah, sini. Jadi kita ingin merubah yang ini artikel satu vertikal. Kita ingin berubah jadi vertikal. Kita tinggal berubah di sini saja supaya jangan membuat yang file bar lagi. Kita klik everything.
Misal, printing mode. Nah, kita vertikalikan vertikal. Oke. Nah, seperti ini. Jadi, vertikal mana di sini ya. Dan ada juga overload. Kalau misalnya kita ingin membuatkan scroll, tapi kita di sini harus membuatkan, kita gunakan overload. Seperti ini, sabar, kita masuk ke materi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita di overload. Overload adalah kejadian di mana konten teks melebihi ukuran dari box elemen. Kita bisa menentukan bagaimana cara menampilkan ketika terjadi overload menggunakan properti overload. Oke, kita coba masuk ke overload. Kita masuk ke sini. Nah, sudah. Kita tinggal ganti saja sini. Kritikan overload. 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 Hmm. Oke, kalau karena ini teks lebih panjang dari ukuran tersebut, maka saya menggunakan overload scroll aja. Scroll atau auto sama saja. Terserah kita. Scroll nah, semua berubah tuh. Ini ada kapan scroll. Oke, kita lanjut lagi. Ini mana? Di sini. Besut element selector. Besut element selector adalah kata kunci untuk menambah selektor ke bagian tertentu dari elemen terseleksi. Saat memilih pseudo elemen, kita harus gunakan pemisah tanda atau tanda titik dua sebanyak dua kali. Ada banyak pseudo elemen, kita bisa lihat detailnya di pentas. Mari kita coba buat. Oke, sabar. Kita buat file baru saja. Hmm. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke link. Nah, link di dalam apa? Saat kita membuat web, kita sering menggunakan link uh, menggunakan tang A. Nah, link ini memiliki banyak sekali prosedur kelas yang bisa digunakan uh, mengubah tampilan link pada state tertentu atau tidak kita state tertentu atau link yang kita ingin buat. Oke, kita coba buat. Kita bring sini link link HTML. Oke, bentar. Kita close aja ini. Kita ke HTML. Kalau sudah, kita di sini harus membuat yang pertama itu membuat pertama apa ya? Oh ya, benar. Berarti biasa kita harus gitu. Div. Oke, kalau sudah, di sini kita tidak buat kelas lagi, kita langsung enter aja. Tadi kita untuk membuat apa? Link itu kita harus
Klik tang A. Coba kita. Ya, bentar. Nah, kalau sudah, kita masukkan link. Karena saya sudah siapkan link, kita ambil saya linknya di. Oke. Nah, ini. Untuk Facebook ada di sini. Kita copy saja karena saya sudah siapkan tadi. Kita masukkan balik ke desktop. Desktop, Facebook Code. Oke, sekarang kita sudah masuk ke Facebook Code. Kita Ctrl V untuk tempel dia. Sabar. Nah, kalau sudah kita buat keterangan di sini karena ada kita ketik VC sebut oke. Lanjut kita buat DG1. Kita klik A untuk buat tangga dia. Oke, lanjut. Kita copy-copy. Kita copy lagi yang satu. Sini ada TikTok. Ada TikTok juga. Sabar. Kita tinggal copy di sini. Oke, buat yang keterangan TikTok. Oke, kalau sudah kita tambah lagi satu untuk YouTube. Kita copy lagi. Di sini saja tadi. Oke, Ctrl C. Bentar, oke, kalau udah masuk, kita Ctrl V saja. Oh, sorry. Nomor C, kita sih ke dalam sini. Di titik dua. Oke. Kita buat di sini YouTube. YouTube. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut membuat dem style. Oke, stylenya dia kita style menggunakan internal. Oke, buat yang background colornya dia. Wait, wait. Oke, sekarang border, bordernya dia style. Kita menggunakan solid. Oke, sabar. Nah, sudah. Sekarang kita lanjut membuat yang border radius. Border radius. Border radius kita buat 10 pixel. 10 pixel. Oke, kalau sudah kita buat yang border colors. Border. Eh, oh ya, border color. Color. Pixel blue. Oke, sekarang buat yang padding 10 pixel. Oke, atau kita 5 pixel aja. 5 pixel. Oke, sudah. Terus kita lanjut. Kita buat yang teksnya dia text direction. Oke, no. Oke, kita buat yang font. Kita ganti yang fontnya dia. Sans. Oke. Lanjut kita style yang apa? Lapis. Oke, sudah kita lanjut themes. Buat yang piston. Ah, piston. Piston. Nah, jadi preset ini, uh, misalnya kalau link yang kita sudah dikunjungi akan berwarna ungu, berwarna merah, dan lain-lain terserah kita warna apa yang kita ingin masukkan. Oke, kita coba. Sini saya menggunakan warna
warna black, warna hitam. Colors dia warna hitam. Terus lanjut dengan border border chorus. Bentar. Oke, border chorus. Nanti kita gas ke titik juga. Oke, lanjut dengan kita tambahkan hover. Jadi hover ini saat mouse diarahkan berubah menjadi merah atau terserah kita. Nah, kita coba buat tem hover. Nah, itu terus dari hover. Hover. Hover di sini saya menggunakan untuk hover saya menggunakan warna colorsnya dia red, red. Terus untuk background background colorsnya dia sabar. Ya, kita jadi brown, brown, brown. Nah, kalau sudah kita lanjut ke dia. Div buat margin 30 pixel. Oh, pixel. Oke. Nah, kalau sudah kita nah, seperti ini yang saya bilang tadi, kalau kita pilih kalau warna merah, uh, pasangan kita saja. Mau kasih warna apa ke pasangan kita saja. Oke, sudah. Nah, kita lanjut lagi ke list. Nah, kita buat dulu nama apa ya? Buat yang nama list HTML. Titik HTML. Ter HTML. Oh, salah kita ganti dulu nama. Bisa. List HTML. HTML. Oke. HTML. Lima. Oke, kalau kita keluar sini. Jadi list teman-teman ini adalah elemen HTML yang digunakan untuk membuat daftar, biasanya menggunakan tanggal L untuk list tidak berurutan dan OL untuk list yang berurutan. Nah, gimana kita coba buat? Kita di sini klik UL, UL, terus kita buat dalam daftar kelas. Kita berikan di sini daftar aja, daftar. Terus di Lorem supaya lama-lama kita lorem sudah tiga lorem. Oke, sudah. Yang satu lagi. Oke, untuk supaya cepat kita copy ini tambah satu. Oke, pas empat saja. Nah, sekarang kita coba buat theme style. Style media. Oke, terus sudah kita titik daftar. Daftar. Oke, sudah. Lanjut kita daftar. List static semiring satu empat D. Eh, D, oke. Oh, sudah, kita coba lihat dulu hasil gimana. Oke, seperti ini. Kita lanjut. List question. Oke, inside. Nah, supaya dia rapi. Seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita lanjut. Sabar ya.
Oke, lanjut buat tabel. Eh, lupa terus. Lanjut buat tabel. 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 Benar. Ter. Close ini. Nah, sudah. Jadi tabel ini digunakan untuk menampilkan dari tabel ini menampilkan untuk digunakan menampilkan jadi tabel ini digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk baris dan kolom. Biasanya menggunakan ada pasti sudah tabel TR, TD dan TH. Mari kita coba buat. War, di sini tabel. Oke, ada tiket gimana? Iya, sabar sabar. Tiket ini terus TR. Eh, yang TR terus TR dalam TR itu ada TH. Terus nama ada iya. Oke, kalau sudah. Nah, di luar TR ada lagi kita boleh TR itu terus kelas kelas kita berikan lagi ganjil ganjil terus DD ada kita berikan eko saja terus diminta 100. Jadi kalau sudah eko kalau kita buat lagi satu orang TR kelas genap genap oke kita buat ini dolar oh dolar T 100 nilainya dia. Oke, lanjut lagi. Satu lagi. TR plus ganjil book lala. Eh, sorry. Oke, lala. TD. Sami dan dia satu. Oke, kita buat lagi satu orang untuk kelas genap. Genap aja ini. Oke, lala lala siapa ini? Yakub saja. Yakub. Oke, sorry. Eh, sorry. Oke, Yakub. Terus TD Jamila 100. Oke, kalau sudah kita apa dan dia kita buat dan style pakai style internal. Oke, kita buat style tabel yang pertama, terus tr kita satu satu kaos kita th terus tadi. Oke, kita buat yang model style.
Oke, seperti ini ya. Kita buat them. Nah, solid adalah jenis garis. Oke, jenis garis. Lanjut kita buat them border. Bisa border. Kita border ini sini kita ganti dia apa? 2px saja. 2 pixel. Oke, kalau sudah langsung di margin. Marginnya dia juga kita next untuk border heading. Kemarin dia 0 px. Sekarang border to border corresponding. Oke. Oh ini. Nah, border corresponding ini digunakan untuk apa? Menggabungkan garis tabel agar tidak terlihat double dan lebih rapi lagi. Oke, kalau sudah kita lanjut untuk inci. Terus terus terus. Ya, teksnya dia kita ganti. Oke, lanjut. Jadi kita ganti teks kontak. Ah, teks kontak. Teksnya dia teks aja. Mm-mm. Oke, kita lanjut lagi untuk DD. DD ini hover. Bacaan berurutan. Eh, hover. Bisa, udah. Oh, fair, manusia. Fair. Oh, ini. Oke, kita gunakan hover. Terus, cut, background. Background colornya dia kita ganti pink. Oke, juga. Ganjil. Ganjil. Ganjil jadi colors. Colors. Oke, kasih kita lanjut. Untuk genap background. Dengan bentuknya. Oke, kalau sudah. Eh, kita ganti gray. Oh, sabar. Genap kita ganti gray saja. Biar. Oke, tabelnya dia kita widthnya dia panjangnya itu apa? 200 pixel. 200 pixel. Terus yang 200 pixel. Oke, seperti begini kalau untuk apa tabel. Oke, kita lanjut lagi untuk membuat CSS form. Forum.
buat forum. Sorry, forum. Aku. Sekarang kita lanjut buat vote forum HTML. Jadi forum adalah elemen HTML yang digunakan untuk input data dari pengguna, seperti username, password, dan tombol login. Oke, kita coba buat. Boleh. Aku. Persis kita link ada sedikit. Home, home action username, username. Kita ini gitu, itu, kesulitan. Eh, sorry. Terus kita buat dalam inputan. Jadi kita buat dalam inputan itu supaya kita klik dia akan muncul. Oke, lanjut. HP-nya dia kita. Oke, continue buat dalam regard. Oke, sudah. Kita sini apa user. User. Oke, di sini. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut buat yang action label. Oh, sorry, sorry, itu udah sama seperti ini juga, tapi kita harus buat dalam label ya. Oke, kita harus buat dalam action. Oh, action. Kan sudah kita buat di sana. Oh, action. Kita udah. Oh, action, action, terus. Nah, ini kita. Salah. Sudah kita buat dan geser terus kita nah, bisa geser buat inputan supaya kalau klik dia akan berubah, dia bisa muncul. Kita buat dalam background. Oke, sana klik seperti ini. Oke, oke, lanjut. Kita lanjut buat demo apa lagi? Dem untuk apa? Untuk password. Oke, oh dia luar label ya. Label, label lagi. Password, password. Oke, password. Terus buat dalam inputan. Teks buat dan TV password. Oke, kalau sudah ganti sini sampai atas tadi. Record, record. Oke, password.
Kayaknya udah gini. Salah nih. Apa? Udah salah. Salah. Kita lihat apa ini. Iya, harusnya ini kotak ada banget. Kita cek bye dulu. Anjay, pusing coba. Password. Because input buat temen input ya label ya udah password password stop password to password terus input kemudian coba ada di deskripsi. Oke, menggunakan itu kita harus oh iya password eh di sini kita harus tampil terlalu jeruk. Hmm, ini bikin langsung kok. Oke, kita lanjut sih. Tiba aku kepilih. Password. Sekarang kita lanjut lagi buat dem Gembok ID-nya dia password. Itu semua. Oke, itu sih. Lanjut kita buat lagi kita pas di bawah. Kita buat dem inputan input Wikipedia tipe sulit. Oke, di sini kita bisa tambahkan fungsi bisa. So kita coba dalam sampai titik jadi simpan 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 ID. Nah, ini kita hapus ya.
Kita ganti ID kita dulu aja. Oke, seperti ini. Kita buat new style. Style, style. Oke, margin. Oke, input margin 10 pixel. Sekarang kita lanjut ke input apa? Hmm, bisa. Kita tambahkan di sini nih. Background. Oke, color. Kita tambahkan border style. Sorry. Ini border corona dia. Dan color kita kasih black. Terus ini border radius. Oh, border radius kita 10 pixel. Sekarang padding dia. Padding kita ganti dengan 10 pixel juga. Lanjut kita ganti yang eh, background. Background colors kita ganti. Oke. Lanjut untuk anjir. Kok dititikkan di atas sini? User, karena itu kita buat dalam fokus. Fokus. Oke. Oke. Fokus. Oke. Kasih itu sudah. Kita buat yang background. Baik. Oke, lanjutkan ke login. Login. Untuk border style. Border style kita ganti solid. Use the border. Border color jadi black. Oke, lanjut kita buat yang border radius 10 pixel. Ada yang
Ada 10 pixel. Ini background. Background colors. Background colors nanti ganti-ganti. Oke, bagian hover. Oke, kita ganti background. Background colors tadi black. Oke, kita colors. Colors. Oke, seperti ini. Oke, untuk ini kita sudah buat. Kita lanjut ke konten. Buat konten. Oke, jadi di konten. Oke, counter. Dari counter. Counter adalah fitur dalam CSS yang digunakan untuk membuat penomoran otomatis tanpa harus mengetik angka secara manual. Mari kita coba buat. Ini HTML 5. Oh, kita mesti di konten ya. Konten adalah jadi, oh, gitu. Oke, sekarang kita sudah masuk di konten. Konten adalah properti yang bisa digunakan untuk mengubah isi dari elemen dari dari mengubah isi dari elemen untuk mengganti apa elemen properti properti konten. Ini kita hanya bisa menggunakan content image, sedangkan untuk teks bisa kita lakukan dengan shadow elements elemen. Oke, kita coba buat. Lalu sini kita klik HTML. HTML, oke. HTML ini kita buat dulu. Link dan class, oke. Konten, ini konten. Oke, kalau kita sudah kita buat style. Titik konten seperti tadi. Konten, terus, oke. Kita coba isi di sini tes. Tes, oke, kalau sudah. Kita buat lagi di bawah konten baru. Konten, before, oke. Coba kita isi ungu. Eh, konten, sabar. Ini jadi kita isi. Udah.
Ini konten umum. Sekarang kita lanjut ke tambahkan lagi satu di konten. Itu after. Sesudah. Bagus. Sudah, itu saja. Oke, lanjut. Yang kita buatin after konten Johnny ya. Atau Markus. Apa? Kita buat dalam string Markus. Ini konten Markus. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke counter. Coba kita buat counter seperti apa itu? Oke, untuk dem nama counter, counter HTML. Bentar, terus HTML. Ini, ya. Oke, jadi counter ini adalah fitur di dalam CSS yang digunakan untuk membuat penomoran otomatis tanpa harus mengetik angka secara manual. Mari kita coba buat. Oke, di sini A1 kita buat dan judul judul itu A2 subjudul subjudul. Oke, supaya cepat kita fokus ini. Oke, berapa banyak kali? Oke, A1 kita tambahkan judul. Oke, kita enter. Oke, oke, A1 ini contoh saja teman-teman. Oke, oke, oke. Nah, ya sudah. Kita coba buat Gangnam Style. Oke, dalam body dia ada counter, set. Oke, judul. Oke, kalau kita kan ya, seperti ini ya. Kita lanjut counter set. Oke, judul, judul. Oke, apa lagi? Oke, lanjut A1 counter, counter. Ya, udah judul. Ya, judul satu counter, counter set. Sub, subjudul. Oke, aduh, no counter. Subjudul. Subjudul. Oke.
Satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, kabarnya udah itu tahu sih. Kita bisa. Oke, seperti tidak. 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 Atau kita makan lagi satu sumber. Ctrl C. I, I. Oh, sudah sabar. Kita coba cek kan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, sudah ada lima sini. Lanjut, kita buat gundam Avatar. Dua, dua. Hah? Dua. Dua, dua. Oke, sudah. Oke, seperti pam. Oke, lanjut. Dua, 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 cek, dua, B4, B4 sama step seperti atas juga tadi. Konten, konten, konter, ganti, ganti sub dulu. Yang ini kita yang tulisan. Oke, konter, oke, seperti ini. Oke, seperti ini kira-kira. Sekarang kita lanjut di filter. Ini filter, katanya. Oke, baru. A, B, E. Oke, teman-teman, filter ini adalah properti CSS yang digunakan untuk memberikan efek visual pada elemen, biasanya pada gambar atau background, memberikan uh, efek blur gitu atau orang lain. Nah, kita coba buat. Yang pertama, kita uh, dalam body kita suntik image saja. Image.
terus src oh, kurung baru. Oke, kalau sudah kita ambil dulu ini untuk kita masuk ke file, kita ambil fotonya, background. Ini ada, ya, oh, kita ambil ini aja. Kita klik, terus kita copy. Lalu kita buka bersama. Apa guys, mesinnya lag ya. Oke, kalau sudah kita copy, kita masuk. Oke, kita langsung masuk kembali ke sini. Sekarang sebentar kita Ctrl V. Bentar. Ctrl Z. Filter. Oke, ini harusnya di sini. Nah, kalau sudah kita masuk kembali sini, kita panggil dia, kita panggil, apa ya? Glosira, Glosira, Glo- Bentar. Nah, kalau sudah kita kembali sini ini supaya kita lihat hasilnya. Nah, masih seperti ini ya. Kita lanjut. Kita tambahkan di sini. ART. Oke. Terus di bawahnya ada link lorem. Si besar kita close dulu. Oke, kalau sudah kita buat name style. Stylenya dia supaya dia kecil, kita style untuk image demi-nya dia kita kasih apa aja, 250 saya bisa dong. Oke, seperti ini. Lanjut kita buat lagi untuk filter. Ya, filter. Kita kasih blur 10 pixel aja supaya sampai blur. Oke, lanjut lanjut untuk teksnya dia ke kasih blur juga. Oke, filter kasih blur coba ya. Oke, kita kasih 10 pixel. Nah, sudah kayak gini ya untuk filternya dia. Digunakan untuk menambahkan filter elemen yang ingin kita bisa menggunakan seperti filter. Oke, kita lanjut ke import. Lanjut import ke import. 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 Masuk itu nih. Import. Import. HTML. Oke. Sebenarnya kita sudah tahu untuk menambahkan kode CSS apa, dari eksternal file. Kita bisa bisa menggunakan tangling CSS juga memiliki apa kemampuan untuk mengambil kode CS dari luar menggunakan ini rule di mana harus apa didapatkan di bagian atas kode CSS. Kita bisa mengambil kode CSS dari eksternal menggunakan rule import. Microsoft. Sabar ya.
Ngopi dulu guys. Kita close. Oke, ada yang ada satu di sana. HLTL dan nama lagi. Kita ganti dulu dasar nama hati. Oke, HTML. Oke, oke, HTML 5 kita langsung ke body. A1. Eh, sini. Ini judul. Dan bukan judul. Ada ini. Super. Kalau sudah kita buat Ustaz. Pakai import ya. Screen import URL. Kita bisa ambil yang untuk link punya tadi. Barang. Oh, maksud ini sih. Oke, kita lanjut. Satu, tem colors. Tuh, sini ini. Color, color dia. Kita kasih red. Oke, font, font size 20 pixel. Pixel. Tekan dua, colors. Kasih resolusi. Font 20 pixel. Oke, sudah. Kita lanjut. Ini kita lanjut di, sorry, lanjut di Cascade, 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 Cascade. Oke, saat kita menggunakan saat kita menggunakan CSS, kita harus tahu konsep bernama Cascade. Cascade ini adalah logika bagaimana web browser mengumpulkan ini browser mengumpulkan properti apa di dari berbagai sumber sebelum diterkam ke elemen yang dipilih. Akan mengambil sumber properti CSS dari tiga sumber, user, agent, author, dan user. Mari coba. User. Oke. Sekarang kita perlu buat untuk pertama body HTML get close.
ML H1 nah ini Indonesia. Yaudah. Nah, ini sebenarnya sebenarnya. Oke, lanjut. Benar. Stylenya di H1. Oke. Oh, oke, oke, oke. Kita link dari sini apa tadi? Oh, itu sih. Ini Frogger. Oke, kalau sudah kita langsung aja kita buatin masukin dia itu colors black black itu font important. Oke, lanjut tentu bahasa tuh. Oh, color yellow. Kita berikan yellow sih ya. Yellow. Oke. Kalau sudah kita untuk body ini dia background kita cari green. Oke. Sudah kita coba jalankan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita dan oh kita ganti apa ini? A2 aja. Seperti ini. Oke, sekarang lanjut ke layar. Layar ya teman-teman. Jadi layar adalah fitur di mana yes, di di mana kita bisa menemukan layar tumpukan di mana posisi layar bisa diurutkan sesuai dengan dengan yang kita mau dan yang kita mau mana yang tidak begitu penting dengan mengubah posisi layar dengan begitu kita bisa mengubah posisi tanpa harus menggunakan important lagi. Kita buat nanti kenapa lagi? Oke, sekarang kita buat yang stylenya dia. Import. Im, belajar. Oh ya, import. Whatever. Hari apanya? Oke. Shh, pusing. Biar.
Umurnya dia kita berikan dulu. Itu terserah kita. Kawan-kawan juga kita mau siapa terserah. Sekarang dia kita melihat seperti ini teman-teman. Itu apa? Kita bisa juga rubah ini itu. Asal itu colornya dia dari bronze. Oke. Untuk dan body kita rubah bisa. Bronze. Mhm. Oke, seperti ini. Oke, teman-teman sekian dari apa dari video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau cara jelaskan mungkin belum mendalam karena kita masih belajar sama-sama. Sekian dan terima kasih.